Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang informasi terbaru, yaitu rekrutmen P3K tahun 2022 bakal dibuka tanggal 5 Oktober. Ini dicatat tanggal 5 Oktober. Siapa saja tenaga honorer yang bisa ikut seleksi. Nah, informasi terbaru terkait P3K tahun 2022 tanggal 5 Oktober. Mari kita simak informasi berikutnya. Dilansir dari tribunjakarta.com. Nah ini, beredar kabar bahwa rekrutmen P3K tahun 2022 akan dibuka pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Lantas seperti apa kriteria tenaga honorer yang bisa ikut seleksi? Dikabarkan sebelumnya, Kementerian PEN-RB resmi membuka pendaftaran CPNS P3K tahun 2022 minggu ini bagi calon ASN. Ini tolong disimak baik-baik bagi calon ASN minggu ini. Pembukaan rekrutmen pendaftaran CPNS P3K tahun 2022 tersebut akan berlangsung dalam minggu ketiga bulan September atau paling lambat akhir September 2022. Lantas benarkah rekrutmen P3K dibuka bulan 5 Oktober? Nah, ini. Kepala Biro Humas kerjasama BKN Satya Pramana mengungkapkan rencana pengumuman seleksi P3K CSN tahun 2022 dibuka tanggal 5 Oktober tahun 2022. Ini 5 Oktober. Namun perlu diingat jadwal tersebut dapat berubah. Ini masih bisa berubah. Menurut rencana jadwal tersebut, pengumuman dan pendaftaran CSN tahun 2022 akan diselenggarakan bersama mulai tanggal 5 Oktober 2022 ini tanggal 5 Oktober 2022. Khusus untuk pendaftaran P3K tahun 2022 dibuka sampai tanggal 26 Oktober tahun 2022, berarti 5 Oktober sampai tanggal 26 Oktober. Selain itu, seleksi administrasi P3K tahun 2022 dilaksanakan 5 Oktober sampai 1 November. Ini seleksi administrasi, dan pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 2 sampai 3 November. Nah, pengumumannya tanggal 2 sampai 3 November. Para peserta berkesempatan untuk mengajukan sanggah antara 4 sampai 6 November 2022. Jadi sanggah antara tanggal 4 sampai 6 November 2022. BKN menjawab, sanggah seleksi administrasi P3K tahun 2022 tersebut pada 4 sampai 10 November 2022. Batas akhir hasil sanggah sehari setelah 11 November 2022. Jadi habis 10-11 ini batas akhirnya. Selanjutnya BKN akan melakukan pendataan akhir selama 2 hari, yaitu pada tanggal 12 sampai 13 November 2022. Itu pendataan akhirnya tanggal 12 sampai 13 November. Rencana selanjutnya akan dijadwalkan pada tanggal 16 November tahun 2022. Kementerian atau lembaga pemerintah daerah akan menerima masa pemberitahuan dan pengumuman jadwal per sesi dari instansi masing-masing ke pelamar pada tanggal 17 sampai 33 November. 17 sampai 23 November ini jadwal sesi dari instansi masing-masing. Tenaga honorer yang bisa ikut, ini nih, apa saja ini tenaga honorer yang bisa ikut? Kriteria tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor B-1511-MDTSM.01.00/22 tanggal 22 Juli tahun 2022. SI tersebut sebagaimana dikonfirmasi PLT Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik Kementerian PAN-RB Muhammad Anferwansyah. Selanjutnya bagi non-ASN, honor instansi pemerintah yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa diikut sertakan atau diberi kesempatan
mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Pada per 23 November tahun 2023, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah hanya terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Jadi, status kepegawaian di pemerintah, instansi pemerintah itu nanti akan terdiri dari PNS dan P3K. Adapun syarat dan ketentuan honorer yang bisa mengikuti CPNS P3K antara lain, ini berstatus honorer K2, ini terdapat database di BKN, pemerintah, instansi pemerintah, mendapatkan honorarium dan upah mekanisme pembayaran langsung APBN atau APBD pusat untuk daerah. Tidak berlaku bagi tenaga honorer mendapat honorer melalui mekanisme BOS atau BOP. Diangkat paling rendah, pimpinan kerja telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember. Telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 30 Desember 2021. Banyak kesempatan masih. Sebelumnya, Afronse menegaskan ini, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer tanpa mengikuti seleksi. Jadi harus mengikuti tahapan seleksi kalau mengikuti jenjang P3K atau ASN. Tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Nah, ini tidak ada. Terima kasih informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.